Bismillah walhamdulillah. Usolli wa usallimu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah sampai malam yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai malam ini kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan amalan ibadah saum kita di bulan Ramadan ini menjadi wasilah beratnya timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih. Di surga itu ada 8 pintu ketika kita mau masuk surga. Ada satu pintu yang tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan pintu itu namanya pintu Ar-Rayyan. Kenapa dikatakan pintu Ar-Rayyan? Karena ketika seseorang masuk di dalam surga atau pintu Ar-Rayyan itu, maka dia tidak lagi merasakan dahaga, tidak lagi merasakan haus seperti halnya ketika dia masih hidup di dunia. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita lebih tingkatkan amal ibadah kita. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamul ibadah ma fi Ramadan la tamannat ummati kullahu sanatan." Kalau seandainya seseorang itu mengetahui kebaikan-kebaikan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannat ummati kullahu sanatan, pasti umatku ini melaksanakan ibadah puasa ini tidak hanya 1 bulan atau 30 hari saja, tetapi menginginkan 1 tahun itu dijadikan bulan Ramadan, mengingat betapa banyaknya keutamaan dan betapa banyaknya kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Bahkan ada satu hadis Rasul yang mengatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu lahu 'anil nar sab'ina kharifan." Siapa saja yang berpuasa 1 hari fi sabilillah, di jalan Allah, ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu lahu 'anil nar, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun. Coba kalau kita bayangkan, 1 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, ikhlas semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakannya itu selama 30 hari. Kita kalikan saja Bapak Ibu, 70 kali 30 berarti 210 tahun jauh jaraknya itu dari muka kita. Artinya apa? Kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasoihul Dunia ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya
surga itu merindukan 4 macam golongan manusia. Surga merindukan 4 macam golongan manusia. Coba kalau kita bayangkan, kita analogikan kepada diri kita masing-masing. Ketika Bapak Ibu sedang berada di tempat yang jauh, atau ketika bekerja di tempat yang jauh, kemudian ada kabar bahwasanya anak atau istrinya atau keluarganya merindukannya. Tentu sebagai manusia yang normal, ketika kita mendapatkan kabar bahwasanya keluarga kita merindukan kita akan bahagia, senang, gembira. Artinya keluarga kita sayang kepada kita, keluarga kita rindu kepada kita. Sekarang bagaimana kalau surga yang merindukan kita? Tentu sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwasanya surga itu merindukan 4 macam golongan manusia, kita sebagai umat yang beriman kepada Allah tentu akan merasa bahagia luar biasa. Lantas siapakah gerangan 4 macam golongan manusia ini? Yang pertama kata Rasul di dalam hadisnya, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 macam golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Sebelum datangnya bulan Ramadan, dia gemar baca Al-Quran. Kemudian ketika dia berada di dalam bulan Ramadan, dia lebih meningkatkan bacaan Al-Qurannya. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga dia berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian juga berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, jangankan kita membaca Al-Quran, membawa dan memegang Al-Quran dalam kondisi suci, dalam keadaan berwudu, sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita membaca kemudian memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka tentunya Al-Quran ini akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Kalau kita ingin hidup kita selalu berada di jalan Allah, hidup kita selalu lurus dan selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai tuntunan hidup kita. Oleh karena itu ada hadis Rasulullah yang mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Rasulullah mengatakan, siapa saja orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, dan kebaikan itu sebanding dengan 10 kebaikan yang lain. La aqulu, kata Rasul, aku tidak mengatakan bahwasanya lafaz alif lam mim itu 1 huruf, walakin al alifu harfun wa lam harfun wal mim harfun. Jadi ketika kita membaca lafaz alif lam mim, berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengaku meyakini bahwasanya Al-Quran itu tuntunan hidup kita, maka tolong jadikanlah Al-Quran ini sebagai teman baik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lewatkan hari-hari kita kecuali kita membaca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang akan dirindukan surga itu wahafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya. Ketika dia berbicara, ketika dia mengucapkan sesuatu, baik secara langsung atau menulisnya melalui media sosial, dia sangat hati-hati. Dia tidak mau kalau apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dia tulis itu bisa melukai saudaranya. Apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai
pandai menjaga lisan kita. Jangan sampai kita komisinya berpuasa tapi mencaci maki orang tetap berjalan, menghina orang terus berlanjut. Sehingga apa? Kata Rasul, kalau orang seperti ini, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-judi wa anus. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasanya, melainkan rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena tidak pandai menjaga batinnya. Dia bisa menjaga zahirnya dengan tidak makan dan minum, tapi dia tidak pandai menjaga zahirnya, tidak pandai menjaga batinnya. Dia berpuasa tapi tidak pandai berkata yang baik. Dia puasa tapi suka bohong. Dia puasa takabur. Dia puasa iri. Dia puasa dengki. Dia puasa ujub. Akhirnya dia tidak mendapatkan pahala puasa itu. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis Rasulullah mengatakan kepada kita, "Idza aradta an taf'ala syai'an, idza aradta an taf'ala ay takallama, fatadabbar akibatahu. Fa in kana khairan fardi wa in kana syarrun fantahi." Idza aradta an taf'ala syai'an atau idza aradta ay takallama syai'an, apabila kamu ingin melakukan sesuatu, apabila kamu ingin mengatakan sesuatu, fatadabbar akibatahu, maka tolong pikirkan dulu akibatnya. Fa in kana khairan, apabila akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kita, dari ucapan kita itu baik, bermanfaat, baik buat diri kita dan orang lain, maka silakan untuk dilakukan, maka silakan untuk diucapkan. Akan tetapi sebaliknya, Bapak Ibu, wa in kana syarrun fantahi, apabila apa yang kita lakukan itu mendatangkan madarat buat diri kita dan orang lain, apabila yang kita katakan itu mendatangkan madarat buat kita dan orang lain, maka lebih baik kita tidak melakukannya, maka lebih baik kita tidak mengucapkannya. Bahkan di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan, Bapak Ibu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tak pandai berkata yang baik, lebih baik kita diam, karena itu lebih menyelamatkan kita dari dosa. Kita diam saja itu sudah bagus. Kemudian ada hadis yang lebih tegas lagi, Bapak Ibu. Di dalam kitab Masbul Iman dijelaskan oleh Rasulullah, inna aktsarun nas dzunuban yaumal qiyamah aktsaruhum kalaman fi ma la ya'ni. Dalam kitab ini Rasul mengatakan, inna aktsarun nas, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya nanti pada hari kiamat, aktsaruhum kalaman fi ma la ya'ni, mereka yang banyak berbicara, yang banyak ngomong, tapi apa yang keluar dari mulutnya semuanya tidak baik, semuanya tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Hadirin kaum muslimin, oleh karena itu, mari bulan Ramadan ini kita jadikan bulan pembelajaran buat kita untuk menahan diri kita, baik secara zahir maupun batin, agar kita mendapatkan fadilah ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan tentunya kita berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga itu wa mu'minil jihad, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang membutuhkan, atau orang yang senang bersedekah, berinfak di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan dia memberikan takjil, memberikan buka kepada orang yang berpuasa.
Di dalam hadis Bapak Ibu dijelaskan, man aftara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Siapa saja orang yang memberikan makan kepada orang sha'iman, kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa. Bahkan di dalam hadis yang lain pun dijelaskan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang melakukan kebaikan kemudian kebaikan itu dilakukan atau dilanjutkan oleh orang lain, maka pahala dari kebaikan itu akan terus mengalir ila yaumil qiyamah. Jadi di bulan Ramadan ini perbanyaklah bersedekah, karena di dalam riwayat hadis itu Rasulullah pernah mengatakan begini Bapak Ibu, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban min as-sunnah, bahwasanya sedekah itu bisa menutupi 70 pintu keburukan, 70 pintu musibah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin terhindar dari musibah, maka di bulan Ramadan inilah saatnya untuk kita memperbanyak ibadah sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita lakukan, Allah bukakan pintu rezeki kita dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan mudah-mudahan dengan kita memperbanyak ibadah sedekah di bulan Ramadan ini, Allah hidupkan kita dari musibah Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, orang yang akan dirindukan oleh surga itu wasaumi Ramadan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan ikhlas, dengan iman semata-mata, hanya mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan Ramadan bukan karena sesuatu niatnya, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, tapi mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadan itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa di bulan Ramadan ini merupakan kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, bunya Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, dan selanjutnya wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kalau kita dasari dengan niat ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan niat ikhlas semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apalagi kita lanjutkan dengan qiyamul lail Bapak Ibu, melaksanakan semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan, seperti sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, membaca Al-Quran, itu disebutnya qiyamul lail. Kita lakukan juga. Di dalam hadis dijelaskan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja orang yang melakukan qiyamul lail atau menegakkan qiyamul lail ikhlas semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya tarawih, mungkin hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, menetapkan iman dalam hati kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Ditutup dengan doa Allah ya'ni bihi badal akhirah liwala mufi darajat akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.